Tak bisa dipungkiri kalau Jepang dan Australia adalah tim yang paling diunggulkan di grup C, dan harus diakui kalau kedua tim ini merupakan langganan Piala Dunia yang berisikan 90% pemain yang main di liga-liga top Eropa. Meski menjadi tim yang diunggulkan, namun mereka tak ingin jumawa atas tim-tim yang bakal mereka hadapi di round 3. Mereka justru khawatir sebab bagaimanapun persaingan sepak bola di Asia benar-benar sudah meningkat, termasuk Indonesia. Jepang hingga Australia yang sebelumnya bertemu di Piala Asia 2023 tampaknya mulai mewaspadai kekuatan baru timnas Indonesia. Bahkan kini menganggap Indonesia sebagai calon lawan yang paling merepotkan, apalagi mereka baru saja diperkuat kiper keturunan yang memiliki tinggi di atas rata-rata kiper Indonesia, Martin Paes. Jelas lini belakang Indonesia kian makin mewah dan membuat striker Australia dan Jepang makin tertantang. Bukan rahasia lagi, keberadaan Jepang sebagai salah satu tim terkuat di Asia tentu tak terlepas dari majunya kualitas sepak bola yang mereka miliki sekarang, di mana pembinaan dan sistem liga di sana benar-benar luar biasa bagus. Didukung oleh para pemainnya yang banyak merumput di Eropa, membuat Jepang memang layak jadi tim elit Asia. Dan bisa dibilang, Jepang adalah negara Asia yang paling aktif menyalurkan bakat terbaik mereka ke Eropa setiap tahunnya. Bahkan di generasi sekarang, dari lini belakang sampai depan, secara kedalaman skuad Jepang ini isinya 90% pemain abroad, yang gokilnya banyak di antara mereka yang main di liga ternama Eropa, macam Inggris, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Jerman. Selain Jepang, Australia juga menjadi salah satu calon lawan paling berat Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui, kalau Australia ini hampir sama dengan Jepang. Mereka memiliki banyak pemain kualitas jempolan, dan tak heran jika mereka selalu menjadi langganan Piala Dunia. Ya, meski di atas kertas kekuatan Jepang adalah yang paling merata di segala lini, bukan berarti mereka akan bersantai ria seolah-olah bakal mudah meraih kemenangan. Sebab di grup C ada dua tim langganan Piala Dunia lainnya, seperti Australia dan Arab Saudi, yang dianggap banyak pihak memang jadi penantang serius bagi tim matahari terbit. Akan tetapi dibanding melihat itu, beberapa pemain Jepang sepertinya juga sangat tertarik ketika membahas kekuatan timnas Indonesia, terutama pasca Piala Asia yang dianggap mengalami peningkatan progres yang signifikan. Sementara itu, menurut pelatih timnas Jepang, menurut Hajime Moriyasu, persaingan di round 3 ini adalah yang tersulit baginya. Sebab dari segala aspek sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya, termasuk Indonesia yang sejak dilatih Sinteyong mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika di Piala Asia, meski menang 3-1, Moriyasu mengakui kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dengan skuad yang dinilai lebih bagus, Moriyasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius, karena ya secara permainan pasti berbeda dibanding Piala Asia dengan masuknya pemain baru. Kalau soal Australia dan Arab Saudi, ia mengaku lebih paham karena skuadnya nggak banyak berubah. Sementara itu, calon kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes, kayaknya bakal menjadi tantangan baru bagi striker Jepang, Ayase Ueda dan Koki Ogawa, di mana keduanya merupakan sosok striker andalan timnas Jepang saat ini.
Dan dengan ketajaman yang dimiliki oleh striker Jepang, Martin Paes bakal diuji ketangguhannya untuk mengawal gawang timnas Garuda. Jelas dirinya akan diunggulkan soal bola-bola atas dan refleksnya yang begitu mantap saat bermain di FC Dallas. Di sisi lain, Ayase Ueda yang pasca laga melawan Indonesia di Piala Asia kemarin bilang kalau tim ini akan jadi tim yang mengerikan. Mereka tak sabar untuk berduel laga melawan Indonesia. Begitupun Takumi Minamino yang merasa kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka. Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari Goal. Lebih lanjut soal melawan Indonesia, mungkin yang jadi penasaran bagi mereka adalah soal bagaimana kekuatan Indonesia setelah banyak pemain baru bergabung, khususnya di sektor belakang. Tentu ini akan jadi lebih menarik setelah resminya Martin Paes bisa main untuk tim Garuda. Begitu pula Kevin Dix yang semisal pemain ini fix gabung, jelas secara level pasti ada peningkatan. Dan baik Ueda maupun Minamino merasa melawan Indonesia tak ubahnya seperti melawan pemain Eropa yang biasa mereka hadapi. Bayangin aja, selain Asnawi, Arhan dan Rizky Ridho, barisan back-back timnas memang Eropa semua. Ditambah Martin Paes yang secara postur tinggi menjulang sampai 191 cm, udah pasti harusnya lini belakang timnas jadi lebih kokoh. Belum nanti gelandang dan penyerang kalau dapat yang baru. Ya udah, boleh jadi secara taktik tetap khas Eropa. Tapi masalah fighting spirit ya udah ala-ala Korea, yang ibarat kalau peluit panjang belum berhenti, ya bakal lari terus. Intinya, laga Indonesia versus Jepang dan Australia bakal seru dibandingkan saat bertemu di Piala Asia kemarin. Apalagi dengan kekuatan timnas yang jelas berbeda, maka tak heran jika Jepang dan Australia kini menganggap Indonesia sebagai ancaman nyata. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.